Halo guys, halo. Sekarang jam berapa ini? Jam 3.15. Baru selesai upload sebenarnya videonya. Lama banget, jadi nungguin. Udah mau tak tinggal tidur juga. Ini baru selesai tuh. Ada yang nonton 28 menit yang lalu, terus kepikiran udahlah. Sekalian mau cek spek komputernya lah buat jalanin game Rushnya di serverku tuh, speknya butuhnya apa aja sih gitu loh, jadi biar nggak nanggung gitu. Jadi kalau ada yang mau join itu bisa mikir-mikir dulu, nih besar banget nggak nih nilainya gitu loh. Oke guys, jadi GPU ku ini komputernya spek sekelas Intel Core i7 ya, i7, i3 atau i5 generasi 8 atau 9 lah. Nah ini aku pakai NVGA nya GTX 730, RAM-nya cuma 1 GB. Nah ini lemah banget. Kalau CPU nya pakai E5 2640 ya. Ini 8 core 16 thread. Sebenarnya nggak semua nggak kepake sebenarnya. Kalau cuman buat main game itu yang kepake GPU-nya doang sih. Prosesor juga ada, cuman loadnya nggak tinggi. Orang buat main game cuman kepake 90 watt doang, kecil kan. Nah nilainya, harganya itu sangat murah sekali bro. Ini kalau di Shopee begini, aku makanya buka Tokopedia sama Shopee ya. Jadi kalau di short itu di Shopee itu ngaco nih. Munculnya meskipun kayak mana tuh hasilnya begitu. Ini ada yang jual tuh 100 ribuan. Jadi harga VGA itu bekasnya tuh cuma 100 ribuan bro, bener. Aku aja beli juga 100 ribuan. Bagus atau enggak Allahu alam. Kalau ini mati nih kayak 50 ribu nih. Nah ini GTX 730, memori cuman ini malah 2 GB. Bagus, berarti lebih kencang biasanya. Bisa buat rekam-rekam loh. Kalau aku nggak bisa buat rekam sembari main game. Nah jadi kalian bisa beli ini. Tuh, kita cek speknya dulu tuh. Oh artefak. Nah ini rusak, berarti cari-cari kayak gitulah. Yang 1 GB aja juga bisa. Nah ini nggak tahu ini yang bener yang mana nih. Nilainya itu pokoknya saat kalau yang 2 GB itu 300 ribuan aja lah. Nah ini 730 tuh, Oripit 250 tuh. Gak usah terlalu ngejar merek ini ngejar merek itu, sama aja kayaknya sih, gak ada bedanya. Jangan, nah ini suruh login lagi buat lihat lainnya. Sudahlah, kita abaikan aja kenapa Shockbreaker. Nah ini masih bagus tuh. Ini aku nggak rekomendasiin toko-tokonya ya, aku cuman sekedar ngeliat aja buat ngebandingin lah gitu. Harganya 250 tuh. Nah ini bagus tuh. Ya kayak beginilah, ada pendingin doang. Nah ini bisa lah gitu kan. Dapatnya segini nih, 250-an nih. Kita buang aja lah, ini puyeng gak suruh login. Ini kalau di Tokopedia tuh 100 ribu. Ini 100 ribu bro, 2 GB tuh. Pengen beli lah gitu kan. 100 ribu, ini 100 ribu tuh. Nah kayak gini kalian beli nih, tapi pastiin dulu sama penjualnya. Kadang nipu, kadang barang rusak atau apa. Pokoknya hati-hati aja transaksi sekarang. Jangan lupa dibikinkan video unboxing tanpa putus, pakai resolusi 720 aja lah gitu kan. Gak usah terlalu high resolusinya, gak usah terlalu tinggi-tinggi. Nah ini Biostar MSI itu 300 ribu. Mendingan sih ada kipasnya sih daripada nggak ada kipasnya bro. Nah banyak nih tuh 100 ribu rusak, no display, no coret, minus apa ini, suhu derajat, output artefak, alah coret. Nah ini nyari kayak ini susah nih. Apa ini 300 ribu tuh, Biostar. Sama ini kayak aku punya juga kayak gini, cuman ya emang mereknya cuma ditempel stiker doang sih kayaknya. Ini 300 ribu tuh.
4 giga serius nih. 4 giga bro, sikat lah. Ini 2 giga ya, mendingan yang inilah 4 giga. Kalau bener ya, suruh foto aja dulu, suruh kirim dulu. Ini butuh fan tambahan tuh masalahnya. Nah, ini 2 giga 620 apa 610 nih, jangan yang ini nih, berarti 500 dia jual bos. Nah ini 1 juta nih, 1,5 juta. Aduh gila sih, no. Yap, 300 ribuan lah gitu. Nah kalau mainboard itu sekelas i3 aja masuk kok bro. Ini kalau nggak salah di apa ya, yang ada di Batam itu namanya apa ya, KMS komputer apa KMS apa ya. Ntar aku buka toko dulu ya. Ini aku nggak rekomendasiin ya, kayaknya aku pernah wishlist itu loh, jadi ya biar nggak nyari-nyari lagi bro, maksudnya bro. Aku nggak nyari-nyari lagi, tak cariin ya speknya ya. Apa namanya, ini orang Batam, cuman di Indonesia juga ada, di Jakarta adalah, cuman aku waktu itu ke toko yang di follow ya. Oh ya, namanya itu KMS atau apa ya, lupa aku. Tapi itu buat referensi aja sih, kayak aku kalau nggak salah itu paling murah aja, cuman jauh apakah itu bener atau enggak. Dulu banget pernah order, cuman itu udah lama banget bro, udah lama banget. Habis itu nggak pernah order lagi aku. Oh, SKCom. SKCom gitu loh. Nah, kok SKCom. Tanjung Pinang. Nah, ini Tanjung Pinang. Nah, ini dia punya paket komplit itu loh, mainboard plus komputer apa plus processor itu masuk bro. Tapi ini aku nggak tahu ya untuk sekarang, tapi dulu banget tuh dia tuh ngirimnya bener gitu loh. Tapi untuk yang ini sekarang ya nggak tahu ya. Kita ke harga terendah aja. Ini murah-murah tuh. Memori kit ini ambil yang DDR3 aja paling murah sih. Nah ini DDR3 nih, kabelku diinjek-injek aja. Nah ini memori kan 8 GB nih masuk nih, Windows 10. Nah, ini VGA apa nih, cuma 140.000 nih. Ini kalau buat modal awal ya kita ngomongnya ya. Tadi kan si memori kan kalkulator aja, males aku mbak Excelan. Currency kita ke standar aja, tadi kan 300 ribuan nih, tambah. Ntar kita cari dulu bos. Nyari-nyari kayak gini yang rumit sebenarnya. Oh no, nggak usah. Kita cari boardnya dulu deh. Nah ini kalau HDD itu jangan sih, kalau bisa SSD, kalau nggak bagus NVMe. Nah ini mainboard nih, tuh mainboard murah bos. Nah ini mahal banget ya SSD ya. Aku ngeliatnya langsung bilang mahal karena gak punya duit. Nah ini ada PSU tuh. Nah PSU ini murah nih, 600 nih, 600 sih tambah PSU dulu nih. PSU yang 150.000 juga ada sih sebenarnya, tapi tergantung lah ya. Ini kan Hyper-K ya teh. 600 300 ribuan, 500 si Sonic lah, ini si Sonic lah. Ini bener si Sonic atau enggak ya? 350 lah, 330 lah. Ini aku ambil sini, tapi kan ada lebih murah lagi lah buat kira-kira ya, 330. Nah ditambah boardnya pakai apa ini? Nah ini Core Intel Gen 2 nih. Jangan, kita ambil Gen 4 aja. Gen 4 lah. Mana Gen 4? Itu paling murah seingatku tuh pokoknya. Jika mesti cari-cari begitu, nyari emang agak berat sih. Kalau salah rumitnya. Gue ada Corsair tuh cuman beda 100.000 dari tadi ya, nggak apa-apa ya, hemat lah 100.000.
kita cari yang Biostar aja. Nah nih Biostar Gen i3 Gen 4 ini masuk lah, i3 Gen 4 lah. Kalau bisa Skylake sih ya, Gen 6 malah bagus. Nih kan berapa, 450 ya, kita ingat 450 nih. Nah ini i5 Gen 3 tuh cuman beda 30.000 tuh ya enggak ya. i3 ini i5 Gen 3 tapi ya ini Gen 4 nih Gen 3 i5, padahal ini speknya juga kalau nggak salah dulu setara lah, tapi ini ke 450 aja, Gen 4 aja. Kita next lagi ya, Gen 3 cari barang-barang bekas bos gitu kan. Mulai dari awal, nanti kalau udah sukses dipacekin cuy. Kena pajak. Ini lebih mahal malah i3 Gen 2 500.000. Nah ini celah nih, jangan sampai terkecoh kita bos. Ini Gen 4 Asus tapi nya ada Gen 5 sih paling murah ya, nggak ada nih barang-barangnya ya. Itu paling murah tadi i3 Gen 4. Nggak ada, yang paling murah cuma itu tadi 450. i5 Gen 3 bro, i5 itu berarti di bawahnya Haswell ya, Sandy Bridge ya, apa Sandy Bridge apa ya. Jangan sih, kalau bener Gen 4 lah, jauh performancenya. Ini i3. Kalau enggak ya paling pakai ini bro, tapi memorinya beli lagi. Yang kayak aku punya board ini namanya, ini kan mahal jadinya jatuhnya ya. Cuman menang di ngeri di PSU doang sih sebenarnya bro. Ini ada GT 1030 600.000 tuh, lebih bagus ini. Tapi kan kita mau ambil paket ya, ambil paket paling murah ya. Ya tadi pilihannya ini ada 600.000 Gen 5 nih, Gen 5 i5 Gen 4 tuh 600.000. Kalau mau ambil ya sini 600.000. Coba di sini udah nggak worth it bro, menurutku sih terlalu mahal. Karena untuk ngangkat komputer spek gini ya i3 aja udah cukup. Karena buat resolusi rendah apa yang mau digeber. Tapi kalau punya duit lebih ya kita tambah 450.000 ya, tambah memori 8 GB ya. Tadi berapa dianggap di pack berapa tadi, i3 berapa, yang mana tadi cuk, pack 2 kali ya. Tampil paling murah. Ada monitor juga, belum monitor kan, monitor sama keyboard mouse. Ini mahal, waktu itu murah dari 400.000 tuh, udah i4 waktu itu. Mungkin udah habis kali barangnya ya. Tadi mana 4? Ini ya. Nah, ini 4. i3 Gen 4. Ini pakai prosesor DDR3 nggak salah sih. Ya ini DDR3 ini. Nggak mungkin lah. Mainboard Biostar H81. Kita cari di sini nih. Tuh DDR3 1600. Nah di sini tuh ganti tuh DDR3 nih, tinggal memori doang kan, keyboard mouse PS udah, tinggal memori kan DDR3 nih. Ini DDR3 kan dia satu keping tuh. Nah, dia kan cuma slotnya 2. Nah pilihannya ada yang 16 GB atau yang 8 GB. Tapi kalau untuk untuk Windows 10 mah DDR3 8 GB udah cukup. Tapi kalau punya lebih ya silahkan ambil yang 2 kali 8.
Kita pack dulu deh ya. Ini tadi berapa? 2 kali 8 nilainya 400. Cari yang kecelek aja bos. Nah ini paling murah nih, 2 kali 8 tuh 8 giga, 120.000. Nah ini apakah ngangkat? Allahu alam nih kayaknya. Kalau enggak ya tambahin lagi barang, jual lagi aja bos. Paling simpel sih kayak gitu sih. Nih 1.200.000 nih. Tambah monitor nih, coba di sini ada monitor nggak? Monitor bekas itu ini udah berapa menit aku ngoceh, 15 menit nggak ada dia. Ya wes, kita stop ya di sini, kita ke Tokopedia lagi. Nah kita dicari monitor nih, monitor. Aduh, monitor IPS LCD ya. Ini cari nggak usah yang gede-gede karena nanti resolusi yang diambil tuh kecil. Nah ini lebih murah nih, 24 nih kegedean bro, percuma, serius. Kalau buat starting ya awal mah nggak usah, ini bekas aja. Kalau sudah di stok mana, di stok kita ke harga terendah, aja semua. Nah kalau beli monitor udah termasuk kabel biasanya bro. Casing nggak usah, nggak perlu casing kita, casing mahal 400.000. Tapi kalau punya dana lebih nggak apa-apa ya. Aduh ini kenapa ini monitor ini kita filter aja di harga minimum 200.000. Nah ini aku kok tahu-tahu begini harga begini, emang karena aku nyari-nyari barang bekas seringnya cuk. Nyari barang-barang bekas. Nah ini LCD nih kenapa nih lebih bagus nanti gambarnya bos. Ini harganya cuma 200.000 tuh Bekasi. Ini 15 in, resolusi kalau nggak salah 600 kali berapa gitu. Tapi kotak nggak apa-apa, kotak. Nah ini beli aja, ini awet kok, aku pernah pakai juga awet gitu. Ini resolusi juga bagus, resolusi ya lumayan lah pokoknya, bisa nyalain ini. Kenapa ini tambah 200.000 ya? Nah, sama dengan 1.400.000 tambah keyboard mouse nya itu 100.000. Keyboard sama mouse itu ada yang 80.000-an bro. Aku pernah cari, nggak usah dicari ya, 80.000 ditambah. Nah ini SSD bekas nih, SSD bekasnya agak trauma nih antara SSD bekas atau yang baru. Kalau yang baru itu ya, kalau yang 128 nemu yang bagus ya 120.000-an. Itu udah 8 120, 256 ya 256.000 gitu. Nah ini dilema kalian nih kalau SSD ini, kalau mau beli SSD ya cari-cari yang bagus. Kalau misalkan yang 128 ya nilainya sekitar 120.000-an, nggak boleh tambah 128. Ini beneran 120.000-an kira-kira segitulah. Ini SSD. Nah itu total 1.600.000 bro, kita buat main Rush. Oke. Terus satu lagi, ini kan udah fix nih, udah selesai nih ya. Ini monitor udah dapet. Nah Rush sendiri ini aku tunjukin, ini total kan segini. Rush, game Rush ini di Steam store. Nah ini kita cari nih Rush, cari yang diskon. Nah, waktu itu beli cuma 150.000 masalah kalau nggak salah ya. Nah ini Rush nih nggak diskon tuh, harganya 288. Ini kalian harus beli nih, gamenya ini game bayar masalahnya, bukan game gratis. Nah ini tambah cari yang diskon aja, diskon misalnya itu awal tahun, pokoknya akhir tahun gitu ada diskon bro. Ada beberapa ini aku diskon tuh pernah beli itu cuma 150.000-an kok. Tapi kalau pengen dipaksain ya tambah harganya berapa tadi. Ini belum termasuk PPN ya, nanti top up lewat ke akun lewat Tokopedia, Shopee ada kok yang jual voucher begini, jadi tinggal di chart aja 289 lah, tambah gamenya
290 ya, biar dibuletin ya gitu. 1890.000 tuh nilai segitu. Nah ini untuk setupnya yang aku kasih tahu nih. Ini kenapa, nah kan layarnya cuma segini kan. Ini config-nya ngikutin aku aja. Ini aku gedein aja, kalau kecil-kecil dia nggak nampak ya. Ini setupnya ini, aduh mana tadi bos. Ini setupnya ini biar ngedapetin di range, kalau di memori yang aku minim ini ya, ini kan dapat di 40-an fps, 35 sampai 40-an lah, itu rata ya kalau nggak ada beban yang lain. Nah itu masih dapat nih, ada interface, ini nggak usah audio, nggak usah. Nah ini di controllernya nggak, nah screennya ini aja aku pakai yang paling rendah yang ini nih, 48 kali 720. Kalau kalian tadi beli yang kotak tadi tuh sekitar di resolusi 600 kali 800 bro. Jadi kalau misalkan dikasih ini ya bagus kotaknya nih. Ntar kita ini ya, ini aku limit di 40. Nah ini grafik nih, kalian aku scroll aja, nanti kalau misalkan butuh kalian cukup screenshot aja. Oke. Ini bisa di scroll ke bawah nggak sih? Oh salah. Ini kayak gini, oke. Image effect kayak gini, yang lainnya nggak ada. Dah gitu aja sih. Screen ini aku pakai yang ini 720 tuh. Play. Loh kok jadi gepeng? Oh dia karena aku buka di sono tadi, anjir. Jadi kotak begini cok, asem nih. Dia ngemanjang ke sono karena buka di yang panjang. Ya wes kita gepengin gini aja. Oh, segini paling bro layarnya tuh. Layar segini doang. Kalau mau lebih kencang lagi 50 tuh begini tuh, kecil banget kan. Tapi kalau layar lo kalian cuma 800 itu gede jadinya. Kalau ini layarnya kan udah terlalu canggih ya gitulah. Jadi kelihatan kecil. Nah, ini layar segini nih. Ini segini udah masuk sini. Nah, sini udah dapat 30-an fps. Enggak drop. Dapat segini udah, aku sih main game dari dulu segini pakai yang RTX 3080 Ti juga segini, hampir jarang banget pakai full screen karena aku mual bro kalau gede-gede, karena terlalu deket layarku ke mata tuh. Itu aja sih bro. Jadi kenapa aku rekomendasiin yang layar kecil, jadi modal sekitar nggak nyampe 2 juta ya, 1.890.000 kalian bisa fighting dulu di server ya, kali aja dapet cuan buat upgrade komputer yang lebih bagus lagi atau buat beli beras. Nggak punya beras bro, bor joget. Itu aja cuy, thank you udah nonton. Nah ini aku out ya, gimana sih, stop dulu, thank you.